Hai, nama saya Zidan Al-Ghifari. Video ini adalah video pembahasan tentang wacana amandemen kembali Undang-Undang Dasar 1945, pendapat analisis pro dan kontra tanggapan menurut orang lain dan menurut saya. Silahkan disimak. Sebelum menuju poin pembahasan analisis tanggapan pro dan kontra dan lain-lain, kita akan membahas terlebih dahulu apa itu amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Amandemen adalah istilah untuk perubahan suatu dokumen resmi. Perubahan ini bisa berupa penghapusan, penambahan, perbaikan, ataupun penggantian, pengurangan suatu dokumen. Dan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 berarti perubahan dari undang-undang itu sendiri. Dalam sidang tahunan MPR 2021, Ketua MPR RI Bambang Susatyo mengusulkan perubahan atau amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Hasil kajian MPR periode 2019-2024 menyatakan bahwa perlunya PPHN atau pokok haluan negara yang bersifat filosofis dalam arah pembangunan nasional. Perlunya PPHN ini disebutkan didasari oleh terus bergantinya haluan negara setiap berganti kepemimpinan. Ketua Badan Pengkajian MPR Jarod Saiful Hidayat menyebutkan bahwa kehadiran PPHN ini adalah sebuah urgensi untuk bangsa Indonesia. Karena apa? Karena PPHN ini bisa menjadi peta jalan atau roadmap bagi Indonesia selama 25 atau 50 tahun ke depan. Ia menyebutkan, ketika tidak ada haluan negara, apa yang kita alami adalah ketidakselarasan antara visi misi gubernur, visi misi wali kota atau bupati, dan visi misi presiden. Selain itu tidak ada keberlanjutan dan kesinambungan pembangunan. Lalu Ketua MPR RI Bambang Susatyo juga menambahkan bahwa keberadaan PPHN ini justru melengkapi ketatanegaraan Indonesia, yaitu Indonesia memiliki Pancasila sebagai ideologinya, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai haluan konstitusional negara, dan PPHN sebagai kebijakan dasar pembangunan negara. Katanya, MPR tidaklah lagi memiliki wewenang untuk GBHN atau menetapkan garis besar haluan negara. Fungsi GBHN ini telah digantikan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005 sampai 2025. Ketua MPR RI Bambang Susatyo menyatakan bahwa dalam implementasi Undang-Undang Pembangunan Nasional Rencana Jangka Panjang ini masih banyak menyisakan berbagai problem. Hal ini disebabkan oleh rencana pembangunan jangka panjang ini didasari oleh visi misi presiden dan wakil presiden yang terpilih. Maka setiap presiden memiliki visi dan misi pembangunan yang berbeda. Selanjutnya akan saya bahas adalah pro dan kontra mengenai wacana amandemen kembali Undang-Undang 1945 ini. Abdul Latif menjelaskan bahwa urgensi PPHN bukanlah masalah setuju ataupun tidak, melainkan sebuah keharusan. Karena menurutnya keberadaan haluan negara saat dirinya menjabat sebagai Menteri Tenaga Kerja pada tahun 1993 menghasilkan sebuah kebijakan upah minimum regional, tunjangan hari raya hingga melahirkan jam sostek. Kalau menurut saya, pro dari PPHN ini adalah seperti yang setelah dijelaskan di penjelasan sebelumnya, yaitu PPHN akan memecahkan masalah dari rencana pembangunan yang terus berganti ketika berganti kepemimpinan atau berganti presiden. Karena yang seperti kita tahu, jabatan maksimal presiden adalah 2 periode atau 10 tahun. Maka rencana pembangunannya akan lebih berfokus karena telah ada haluan negaranya. Dan untuk kontranya, PPHN memiliki banyak sekali kontra. Hal ini disebabkan yang pertama adalah amandemen Undang-Undang Dasar 1945 ini ingin dilaksanakan pada masa sekarang, yakni di masa kita sedang mengalami pandemi COVID-19 di Indonesia yang belum selesai sampai saat ini. Maka amandemen ini tidak bisa disebut urgensi karena ada urgensi lain yang lebih penting, yaitu di masalah kesehatan pandemi. Yang kedua, kontra dari wacana amandemen ini adalah
berpotensinya amandemen ini disalahgunakan untuk mengubah pasal-pasal yang tidak seharusnya diubah, seperti perubahan pasal periodisasi jabatan presiden yang maksimal 2 kali. Itu bisa diubah di dalam amandemen ini, bisa disusupi. Lalu amandemen ini juga berpotensi untuk menunda pemilu di 2024 dengan cara mengubah pasalnya. Amandemen ini juga berpotensi untuk melebar ke pasal-pasal lainnya, tidak hanya pasal untuk penetapan PPHN saja. Sejauh ini fraksi Golkar, Demokrat, PKS, dan PAN juga menilai amandemen belum begitu mendesak untuk dilakukan. Alasan mereka menilai untuk amandemen ini belum perlu dilakukan saat ini adalah karena pandemi, dan fraksi PAN DPR menilai bahwa amandemen ini dilakukan hanya untuk tujuan sesaat. Hezaki Mahendra Putra, juru bicara dari DPP Demokrat, mengatakan bahwa mengubah UUD di saat pandemi sungguh tidak bijaksana, karena kita saat ini sedang fokus menangani pandemi COVID-19. Padahal mengubah Undang-Undang 1945 adalah mengubah jantung negara ini. Perlu waktu tenang untuk membahasnya, tidak di waktu genting seperti pandemi sekarang. Idris Laina, Ketua Fraksi Golkar MPR, mengatakan bahwa dalam pandangan fraksi Golkar, Presiden hanya mengapresiasi kajian yang dilakukan oleh MPR, tetapi bukan merupakan sinyal merestui amandemen konstitusi yang akan diwacanakan oleh MPR. Sikap Golkar tegas bahwa amandemen konstitusi belumlah mendesak. Dan sekian adalah kontra dari wacana amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang telah tersebar dan beredar. Dan tanggapan menurut saya adalah wacana amandemen Undang-Undang Dasar 1945 tidaklah perlu dilakukan. Dan jika perlu dilakukan, tidak dilakukan dalam masa periode jabatan presiden yang sekarang atau sampai 2024 nanti, agar bisa aman dari potensi-potensi krusial yang lain seperti penundaan pemilu 2024 dan perpanjangan masa periodisasi jabatan wakil presiden dan presiden. Dan saya pikir Undang-Undang Pembangunan Nasional masih lebih bagus daripada PPHN. Apa alasan saya bilang begitu? Karena menurut saya PPHN tidaklah sesuai dengan sistem ketatanegaraan di Indonesia. Yang ada malah akan mengacaukan sistem ketatanegaraan di Indonesia. Dan menurut saya Undang-Undang Pembangunan Nasional memang belum berjalan secara efektif, bukan karena ada kesalahan di dokumennya atau di teorinya, melainkan di pelaksanaannya yang belum bisa dilakukan secara efektif. Dan menurut saya MPR tidaklah perlu mendapatkan kewenangan kembali seperti di masa lampau, karena MPR sekarang bukanlah suatu lembaga yang berdiri sendiri, melainkan MPR adalah gabungan dari anggota DPR dan DPD yang dipilih. Sekian pembahasan dari wacana amandemen kembali Undang-Undang Dasar 1945. Video ini ditujukan untuk memenuhi nilai tugas pada mata kuliah Kewarganegaraan dengan dosen pengampu Pak Lukman. Sekian dan terima kasih.